Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi sebelum jeda iklan kita sudah mendengarkan tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Akhtar, begitu ya. Kalau kita mengingat seorang ibu nih, kalau saya Pak Ustadz ya, apa ya? Ini kita memposisikan diri sebagai anak ya. Jadi betul-betul kayaknya tuh kalau ketika ibu kita ngomong sebenarnya nggak sesuai sih dengan kita gitu loh Pak Ustadz. Kadang kan ibu lebih apa ya? Menasihati cerewet gitu ya ibu ya, walaupun anaknya sudah menikah, sudah punya cucu gitu, tetap aja dia merasa ini anak saya, kalau salah ya harus saya luruskan begitu ya, harus dibenarkan, walaupun terkadang tidak sependapat tapi iya oke, gitu, iyain aja gitu ya. Iya benar ya Bunda ya, karena tadi sebelum apa namanya on air lagi saya sempat tanya ya sama Bunda, hal terberat apa nih Bun gitu ya, menjadi seorang ibu? Jawabannya adalah mendidik anak itu ya, perlu banyak kesabaran, banyak istighfarnya ya Bun ya. Nah ini kita boleh nih untuk tanya jawab, sudah dipersilakan ya Pak Ustadz ya. Kami persilakan kepada Bunda yang ingin bertanya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya Pak, udah boleh? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uzian Arayili dari Majelis Taklim Nur Inman Likat Timur. Yang mau saya tanyakan sesuai dengan tema kita yaitu surga di telapak kaki ibu. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Itu satu. Yang pertama. Dan doa apa saja atau amalan apa saja bisa meringankan orang tua kita yang sudah meninggal. Yang itu dua, yang ketiga, kalau seandainya kita itu bersedekah, diniatkan untuk orang tua kita, untuk ibu, itu bisa nggak meringankan siksaan mereka di alam kubur? Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bunda. Sebetulnya 3 pertanyaan itu bisa dirangkum jadi satu ya. Betul bagaimana sih sebetulnya kita bentuk kita bakti kita, kemudian amalan-amalan kita seperti apa ya Pak Ustadz? Doa-doanya bagaimana Pak Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Mengingat sebuah sejarah sahabatnya baginda Rasulullah Ibnu Mas'ud. Ketika itu Ibnu Mas'ud datang kepada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang ibu sudah meninggal. Ketika itu aku tidak ada berada di sisinya. Aku merasa sangat bersalah dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti aku harus lakukan ya Rasulullah dengan apa yang aku inginkan untuk tetap menjadi birrul walidain yang engkau berikan sebagai berikan yang terbaik kepada para sahabat yang mengingatkan tentang birrul walidain. Rasulullah tersenyum. Lalu kata Rasulullah, ada beberapa yang kiat di antaranya. Yang pertama tadi itu memintakan ampun kepada orang tua kita. Setiap kita sholat, setiap kita apapun yang kita lakukan di luar sholat ataupun di dalam sholat ataupun di luar sholat, kita sebaiknya selalu memohon ampun kepada orang tua kita. Apalagi orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, mendoakan yang terbaik. Mendoakan apapun itu yang terbaik. Doa apa sih yang terbaik? Doa yang pertama ada jelas doa yang dituntun oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang posisinya setelah sholawat yang penting, Allahumma gfirli zunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbani shaghira. Dan ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh salah satu sahabat Ibnu Sa'adah. Ya Rasulullah, apa yang membuat tersenyum ibuku ketika itu? Untuk ibuku telah meninggal untuk membahagiakan orang tuaku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau punya apa? Ya Rasulullah, seandainya kebunku, jadi kebunnya Ibnu Sa'adah ini ketika itu banyak seperti kayak anggur, kurma, segala macam. Jadi totalnya miliaran. Jadi ini kehebatan sahabatnya Rasulullah dengan kekuatan yang luar biasa untuk membahagiakan ibunya. Lalu ya Rasulullah, saksikanlah
Aku ingin mensedekahkan semua kebunku dan ganjarannya dilimpahkan kepada ibuku. Lalu kata Rasulullah dengan bahagianya Rasulullah, insya Allah sedekahmu, niatmu sudah sampai kepada ibumu. Dan itu salah satu contoh-contoh para sahabat yang berlomba-lomba birrul walidain. Banyak sekali sahabat-sahabat yang diantaranya sahabat yang rela keluar rumah ketika itu kondisinya sangat sulit air. Bahkan dalam posisi seperti itu beliau terus mencari daki, padang pasir, segala macam sampai kakinya bengkak. Ketika ibunya ingin minum, mencari minuman, akhirnya dapatlah minuman. Ketika pulang, ibunya sudah tertidur karena lama menunggu sahabat ini untuk mencari air untuk ibunya. Dia menahan. Kalau kita menahan sampai dia berdiri, sampai ibunya terbangun, sampai sudah kelelahan, sangat lelah, sangat capek. Udah kaki bengkak, menahan air, tidak mau mengganggu ibunya sedang tertidur. Sampailah minum. Dan amaliyah ini terdengar oleh baginda Rasulullah, engkau adalah ahlul jannah, engkau adalah ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan itu sudah mencakup semuanya atau karena di antaranya adalah sebetulnya kita harus sadar siapa posisi kita. Kalau kita sudah sadar bahwa ini hamba Allah, kita mempunyai orang tua. Bahkan kadang-kadang orang tua kita ini mungkin kondisinya sedang ada di sini, bahkan kita jauh. Salah satunya saya yang jauh dengan orang tua. Nah, birrul walidain tidak menghambat tentang bagaimana kita tetap berbuat baik. Kadang standar kita ini Bu, yang mesti hati-hati, standar membahagiakan ibu kita. Belum tentu apa yang kita berikan yang terbaik, ibu kita bahagia. Standarnya, oleh karena itu lebih baik kita sering berkomunikasi dengan ibu kita. Tahu ya, Pak Betul, Ustadz, ya. apa sih yang ibu inginkan? Bagaimana kalau ibu untuk bisa bahagia, untuk bisa ibu ridho. Karena segala sesuatu Allah akan memberikan keriduan. Kehebatan dunia, kehebatan akhirat. Sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Kebahagiaan yang dia dapat di dunia dan kebahagiaan yang dia dapat di akhirat. Itu karena apa? Di antara keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah tetap berada di tangan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, Amin, ya menyadarkan kita selalu untuk bisa berbuat baik kepada orang tua semampu kita. Amin. Semampu kita. Baik, Itu itu aja, ya Bunda ya, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi begitu. Pak Ustadz, sebelum ibu-ibu ya, saya nanya satu ya, izin ya. Ini Pak Ustadz, ada tidak ibaratnya begini, kalau saya nih, karena memang anak masih kecil-kecil ya Pak Ustadz ya, yang paling tua kan baru SMA. Tapi saya selalu berpikir begini, Pak Ustadz, bagaimana sih konsep mendidik anak yang betul begitu loh menurut Islam. Karena untuk kami yang anak-anak muda zaman sekarang itu masih meraba-raba Pak Ustadz. Betul sekali. Katanya nggak boleh marah, katanya nggak boleh ngomong jangan, katanya nggak boleh gini. Jadi bingung gimana cara mendidiknya gitu. Nah Pak Ustadz mungkin bisa sedikit bercerita bagaimana sih Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW begitu dalam mendidik anak-anaknya Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhlakul karimah. Akhlaknya Al-Quran dan akhlaknya baginda Rasulullah yaitu al-hadis. Bahwa yang pertama seperti yang sudah tadi bicarakan, yang penting kita menyadari dulu makhluk kita adalah makhluk lemah. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ada kehidupan karma. Mungkin kehidupan kita pernah menyakiti orang tua kita sehingga anak-anak kita ini tumbuh menjadi sosok yang atas dosa yang kita lakukan. Yang kedua, karena kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai orang tua memang kita diwajibkan untuk selalu sering berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak baginda Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Beliau menciptakan dirinya di uswatun hasanah. Baru dia akan terpancar sebuah aura kebaikan dalam ibunya sendiri, sebagai ayahnya sendiri. Sehingga ketika orang tuanya baik, ibunya baik, insya Allah anak akan menjadi baik. Di antara konsepnya adalah yang pertama jelas memohon ridho orang tua kita untuk mendidik yang terbaik buat anak-anak kita. Karena bagaimanapun kunci segala-galanya berada di tangan seorang ibu. Yang kedua tetap memberikan makanan-makanan yang halal. Keriduan-keriduan yang telah kita usahakan di luar sana. Suami kita selalu ingatkan apa yang beliau dapatkan itu betul-betul halal. Bahkan subhat itu bisa jauh kalau bisa dijauhkan dari anak-anak kita. Karena kenapa? Karena bagaimanapun anak akan menjadi sosok yang tumbuh tergantung bagaimana amalan ibu dan bapaknya. Itu yang paling penting karena cerminan anak ada cerminan ibu dan ayahnya. Yang kedua, tetap seorang ibu dan ayah tetap harus selalu berbuat yang terbaik, merubah diri. Karena memang manusia tidak ada kekurangan dan
Manusia itu adalah sosok yang kadang bisa berbuat salah dan bisa berbuat baik. Tetapi ketika kita berbuat salah, ingat bahwa di rumah ada istri kita. Bahwa ingat di rumah kita ada anak-anak kita, ada suami kita. Keburukan yang kita lakukan akan menghambat perjalanan bahtera rumah tangga kita, termasuk mendidik anak-anak kita. Semuanya tergantung kita. Sadari atau tidak disadari bahwa perlakuan kita, akhlak kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya cukupkah kita sudah beribadah kepada Allah? Cukupkah kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Introspeksi, apakah kita selalu introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ridho orang tua, memohon ridho suami, memohon ridho istri dengan segala apa yang sudah kita lakukan. Baik, insya Allah. Bismillah ya Pak Ustadz ya, untuk menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak. Amin ya Allah. Dan ibu-ibu nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.